Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share tentang strategi yang sebenarnya sangat umum sekali, yaitu pricing strategi ya. Pricing strategi sebenarnya bukan ke pricing. Bukan pricing. Tiring pricing, tire pricing. Ya intinya mengklasifikasi atau membeda-bedakan harga di toko kita. Itu umum terjadi teman-teman. Dan saya masih melihat, bukan masih melihat ya, nggak salah sebetulnya kalau nggak mau pakai strategi ini. Cuman menurut saya kurang tepat. Saya beberapa kali lihat seller yang pukul rata. Jadi misalkan jualan apapun, pokoknya plus marginnya plus 5.000 semuanya atau plus 20.000 semuanya. Menurut saya kurang tepat. Karena perusahaan-perusahaan besar aja yang dimana lebih jago dari kita, lebih pintar daripada kita, mereka melakukan tiering strategi ini ya teman-teman. Contoh Samsung, simple. Samsung punya flagshipnya yang mahal banget, 20 juta, 30 juta. Tapi ada juga yang seri A. Seri A itu murah. Murah dan ya mungkin sama-sama bagusnya, bukan sama-sama bagusnya, mungkin prosesornya agak beda dan sebagainya. Cuman kelihatannya lebih tipis marginnya. Tapi yang seri S itu mahal banget. Terus apalagi ya, Toyota juga melakukan hal yang sama. Ada seri Alphard yang mahalnya, ada yang murahnya juga. Terus kalau iPhone, saya rasa dia nggak pakai strategi ini. Terus banyak macam lah. Yang dimana kalau kita launching lini produk, ada banyak produk, nggak semuanya dimahalin. Ada yang murahnya juga, ada yang mahalnya juga. Itu gunanya apa? Gunanya biar nyimpen di beberapa kaki dan itu apa ya? Umum sekali sih dilakukan. Di Alfamart juga dilakukan, di warung juga dilakukan. Umum lah dilakukan. Jadi soal klasterifikasi, mengkelompokkan harga-harga produk kita. Contohnya gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya A sampai L nih produk, jadi misalkan A, B, C ada yang main murah. Ini murah kedua, ini agak mahal, ini mahal. Jadi ini murah, agak murah, ini mahal dikit, ini mahal, misalkan kayak gitu. Jadi ini untuk main quantity, main volume, ini main santai misalkan. Atau kalau nggak mau kayak gitu, misalkan bisa juga dengan semuanya ya udah semuanya merata marginnya, tapi ada 30 toko. Nah, ternak toko. Makanya saya enak bisa praktek ini karena saya praktikan ternak toko. Buat teman-teman yang mau praktek ternak toko, plus minusnya apa teman-teman silahkan cari aja sendiri. Tapi kalau teman-teman mau praktek, yuk kita bareng-bareng bersama saya sama Mas Sony Kurniawan. Saya ngadain bootcamp. Bootcamp itu kita ada pertemuan tiap minggu selama 8 minggu. Beda sama kelas. Kalau kelas itu datang dengerin, terpukau, prakteknya sendiri. Dan kadang nggak praktek, karena terlalu overwhelming, karena terlalu banyak yang harus dilakukan, walaupun ada catatannya. Tapi kalau bootcamp, ada materinya, lalu dipraktekkan, kita evaluasi, materi baru lagi, praktekkan, evaluasi, dan seterusnya namanya bootcamp selama 8 pekan, fokus ke ternak toko. Jadi bootcamp ini biayanya agak lumayan, teman-teman cek aja di ganirozaki.com, itu kalau mau join, ayo, itu selama 2 bulan kita fokus ke ternak toko. Nah, balik lagi, kalau pakai ternak toko, kita bisa main main tiring tadi. Oke, nggak apa-apa. Toko A semuanya plus 5.000 atau plus 10.000. Toko B semuanya plus 20.000. Jadinya asik, enak. Jadi kita bisa nyimpen kaki di arena murah, arena tengah, dan arena mahal. Itu asiknya ternak toko. Tapi kalau nggak ternak toko, saran saya dari lini produk A sampai L, jangan semuanya dimahalin, jangan semuanya dimurahin. Jadi ada yang main mahal, ada yang main murah. Oke, nah kalau saya mah simpel aja sebetulnya. Dan yang ya ini saya sarankan juga buat teman-teman, cukup di klaster 2 aja, nggak usah tadi kayak 4 tadi ya, A, B, C, nggak usah nggak usah kayak gini ya. Ini kompleks memang, kompleks saya pernah nyobain, tapi kompleks lah, kompleks. Saya cukup 2 aja, itu main murah sama main mahal. Udah, main murah ini dijadikan traffic puller. Traffic puller atau kadang dijadiin tumbal. Nah, disebutnya tumbal. Itu biasanya saya main di 1,3 kali HPP, yang dimana hanya nutupin admin aja. Atau kadang juga di bawah HPP. Di bawah HPP sengaja saya jual sebagai traffic puller. Ini biasanya produk-produk yang harganya di bawah 10.000. Di bawah 10.000 saya giniin. Kenapa? Karena kalaupun saya rugi, ruginya maksimum 10.000. Kalau saya jual 0 rupiah pun maksimum 10.000. Tapi saya dapat transaksi, saya dapat dapat conversion, saya dapat ulasan, saya dapat customer baru. Nah, 10.000 menurut saya layak sih. Menurut saya, apalagi kalau harga produknya misalkan kurang dari 2.000 atau kurang dari 3.000. Nah, kurang dari 3.000 saya jual di bawah HPP, saya sangat ikhlas sekali karena untuk dapat transaksi, menjaga performa star, lalu macam-macam lah. Ini yang main murah untuk traffic puller alias tumbal. Biasanya saya main di 1,3 kali HPP.
Biasanya ya rata-ratanya, kadang di bawah, kadang di atas dikit. Kenapa saya kali HPP? Jadi umumnya ya, dan teman-teman nggak harus ngikutin ini. Umumnya kalau kita pricing itu berapa kali HPP, berapa kali HPP itu umumnya di dunia umumnya. Tapi yang bakunya setahu saya itu ada margin, ada markup, tapi pusing memang, pusing. Kalau HPP itu sederhana, tinggal berapa kali aja. HPP-nya goceng, jualnya 2 kali HPP, berarti jualnya 10.000. Jadi secara umum di bisnis ya, di bisnis entah di Indonesia atau enggak, tapi kayaknya saya pernah dengar waktu nonton Shark Tank ya, Shark Tank itu pitching startupnya di Amerika, mereka juga nanya, how many times from COGS katanya, from COGS, jadi berapa kali dari HPP, harganya, pricingnya, jadi kayaknya udah umum, jadi saya pakai itu aja, berapa kali HPP, berapa kali HPP. Terus ada yang main mahalnya ya 2 kali HPP ke atas, kadang ada juga 1,5 kali HPP, ya intinya cuma dua kategori ini juga menurut saya cukup sih untuk jualan di TikTok Shopee. Jadi yang murahnya untuk traffic puller karena jujur aja paling sederhana, paling realistis untuk jualan di Shopee TikTok itu main murah, penetrasinya gampang. Tapi kalau semuanya murah kita kerja bakti. Jadi jangan semuanya murah, ada yang mahalnya juga. Kita jadi untungnya di sini. Untung gedenya tuh di sini. Sehingga akan timbul pertanyaan, kalau yang murah doang yang laku, yang mahalnya enggak, nah itu permasalahannya adalah assortment produknya teman-teman. Assortment produknya teman-teman mungkin nggak cocok memadukan si produk tersebut murah mahal. Panjang lagi lah, panjang lagi. Intinya gini, pasti teman-teman pernah ngalamin khususnya yang produksi ya. Produksinya sama, misalkan kaos misalkan. Biaya produksinya saya yakin sama. Sablonnya gitu-gitu aja, tapi harganya beda. Loh, kenapa beda? Nah, ada value apa? Padahal cara HPP sama aja. Nah itu. Jadi ada yang dimurahin, ada yang dimahalin. Lalu lo bingung Kang, target ruasnya gimana? Tenang, nggak perlu khawatir. Karena main dua pricing ini jadi bingung kalau evaluasi iklan. Nggak perlu khawatir, saya ada toolsnya teman-teman. Teman-teman bisa order tools ini. Jadi cuman tools ini sederhana banget kalau teman-teman. Ini contoh ya, ini bentuknya website. Jadi harganya tuh 50.000, akses seumur hidup 50.000 doang, 50.000 doang. Saya juga sering banget, ini kayak contekan lah, saya sering banget buka website ini. Jadi misalkan ini ada GMMI itu ya penjelasannya panjang lah, insya Allah akan di link di bawah GMMI ini apa. Misalkan target saya adalah 25%. Lalu admin fee saya adalah 12,1%. Lalu saya tinggal susur, kalau 1,6 HPP berarti saya harus ROAS 26,3, nggak realistis. Jadi oke, kalau saya mau ROAS 5 berarti saya harus berapa kali HPP? Ini 2 kali HPP. Nah, 2,1 HPP untuk kalau saya mau main di ROAS 5. Kalau main di ROAS 10, oke, berarti saya main di 1,75 kali HPP. Kalau 1,5 HPP, berarti saya harus berapa ROAS-nya? 63 sekian. Nggak realistis. Nggak realistis karena target saya mungkin kegedean, 25 GMMI. 25% gross margin dikurangi iklan. Gimana kalau ininya dikurangi jadi 15% aja? Jadinya lebih realistis dan lebih rendah. Jadi ini contekan aja sih. Contekan, ini ada penjelasannya juga gimana rumusnya. Cek aja di ganirozaki.com. Ini soal ngitung ROAS. Kalau teman-teman main pricing strategi tadi ya, berapa kali PP, ada yang berapa kali PP, ada yang berapa kali PP, dan seterusnya. Cek aja di ganirozaki.com. Ada juga yang versi gratis, versi Google Sheet-nya. Itu juga sederhana sekali. Teman-teman masuk aja ke ganirozaki.com. Kalau yang mau gratis silahkan, mau yang berbayar ini super simple sekali, cuma contekan kayak gini doang, itu 50.000 akses sepuasnya. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman, video ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ada 2 promo tadi ya. Pertama yang bootcamp ternak toko, cek aja di ganirozaki.com. Lalu sama yang tadi akses tarik mundur target ROAS tadi ya. Kalau main berapa kali HPP, berapa sih ROAS-nya? Ataupun mau main ROAS berapa, berarti harus berapa kali HPP, dan seterusnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.